Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Nurkaisaria Ramadhani, SPD. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di SMA Negeri 11 Maros, pengampu mata pelajaran Geografi. Pada hari ini, materi yang akan saya bawakan adalah materi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru SMA Negeri 11 Maros tahun pelajaran 2020-2021. Silahkan materi ini disimak dengan baik-baik. Materi kita kali ini adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Mari disimak baik-baik. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sering mengalami bencana alam? Hal ini disebabkan karena posisi geografis Indonesia yang dilalui oleh dua sirkum pegunungan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Posisi Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga karena Indonesia beriklim tropis. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari lebih mendalam tentang jenis-jenis bencana di Indonesia sehingga kita dapat beradaptasi dan menanggulanginya. Pada gambar, kalian bisa lihat bahwa Indonesia terletak di daerah tumbukan lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia sering mengalami gempa bumi. Apa sih definisi bencana? Bencana diartikan sebagai peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, serta faktor manusia itu sendiri yang mengakibatkan kerugian materi dan non-materi. Bencana alam itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bencana alam geologi. Bencana alam geologi ini adalah bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh bencananya adalah tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, serta likuifaksi. Di sini kalian bisa lihat pada gambar. Ini adalah salah satu contoh dari bencana alam geologi. Jenis bencana alam yang kedua yaitu adalah bencana alam meteorologi, yaitu jenis bencana yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh bencana alam meteorologi yang sering kita lihat adalah angin puting beliung, angin topan, kekeringan, banjir, badai, dan kebakaran hutan. Jenis bencana alam yang ketiga yaitu adalah bencana alam biologis. Bencana alam ini adalah jenis bencana yang terjadi karena epidemik atau yang biasa kita sebut dengan wabah penyakit. Inilah yang kita rasakan sampai saat ini, yaitu wabah penyakit COVID-19. Kemudian jenis bencana lainnya yaitu adalah penyakit tanaman dan serangan hewan dengan jumlah yang besar. Hal ini pernah terjadi di negara Cina dan negara Afrika yang menyebabkan para petaninya mengalami gagal panen. Ini contoh dari bencana alam biologis yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah COVID-19 atau yang biasa juga disebut dengan coronavirus. Kemudian ada juga yang disebut dengan wabah penyakit flu burung yang pernah mewabah. Kemudian penyakit SARS, flu babi, itu merupakan contoh-contoh dari bencana alam biologis. Saat terjadi bencana alam, apa yang harus kita lakukan? Ketika terjadi gempa bumi, hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, jangan panik. Saat terjadi gempa bumi, bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Yang kedua, jika berada di dalam rumah,
segera keluar rumah, carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. Ketiga, jika berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari runtuhan dan jatuhnya benda-benda. Yang keempat, jika berada di jalan raya dan di dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan kendaraan, cari tempat aman untuk menepi, cari tempat menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan yang berada di sekitar jalan. Yang kelima, saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu. Cara menghadapi bencana alam tsunami. Jika terjadi gempa bumi, kemudian air laut surut secara tiba-tiba, segeralah lari menjauh dari pantai dan cari tempat yang lebih tinggi karena kemungkinan tsunami akan terjadi. Kedua, saat terjadi gempa pada malam hari dengan getaran yang cukup tinggi dan kemungkinan besar aliran listrik dan telekomunikasi akan terputus, segeralah mencari bangunan yang bertingkat dan naik ke atas. Ketiga, pemerintah memasang alat pemantau dini tsunami di pantai. Jika terjadi gempa dan disertai dengan tsunami, alat itu akan membunyikan suara sirine. Suara terdengar, segeralah menjauh dari pantai dan mencari tempat yang tinggi. Saat menghadapi banjir, apa yang harus kita lakukan? Segeralah mengungsi ke tempat yang lebih aman, terutama saat banjir sudah cukup tinggi dan memasuki rumah. Kedua, selalu perhatikan kebersihan tempat makan dan minum sebab akan terjadi banjir sangat rentan penyebaran penyakit, terutama yang disebarkan oleh kuman dan bakteri. Yang ketiga adalah waspada terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tersengat listrik. Apa yang harus kita lakukan ketika wabah penyakit terjadi? Hal yang paling efektif untuk mencegah penularan penyakit, utamanya penyakit COVID-19 adalah pertama, mencuci tangan secara teratur. Yang kedua, tutup mulut saat batuk dengan siku atau tisu. Tiga, jaga jarak minimal 1 meter dari orang bersin atau batuk. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan masker. Demikian materi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai bencana. Bagi yang ingin bertanya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.